Sudah bukan rahasia kalau gunung adalah tempat yang indah sekaligus menyeramkan. Di siang hari, ia menyajikan pemandangan luar biasa yang membuat kita kagum pada ciptaan Tuhan. Tapi di malam hari, hutan, kabut, dan suara-suara dari arah yang tidak jelas bisa membuat siapapun kehilangan keberanian. Dan aku, termasuk salah satunya. Selamat datang di Puisiku Diari. Di tempat ini, kata berubah menjadi kisah, dan setiap kisah menyimpan rahasia yang tak semua orang berani dengar. Tentang mereka yang tak terlihat namun selalu mengintai. Selamat mendengarkan alur ceritanya. Namaku Dini. Aku tinggal di Yogyakarta dan bisa dibilang bukan pendaki sejati. Aku hanya sesekali ikut naik gunung karena diajak teman. Tapi ada satu pendakian yang sampai hari ini tidak bisa aku lupakan. Pendakian yang membuatku benar-benar sadar bahwa ada batas tipis antara dunia kita dengan dunia lain. Pendakian ke Gunung Andong di tengah malam. Semua bermula dari ajakan temanku, Sinta. Dia satu-satunya orang yang paling semangat tiap kali aku ajak jalan. Sinta baru saja pulang kerja sore itu sekitar jam 5, sementara aku sudah menyiapkan semua peralatan sejak siang. Kami sepakat berangkat malam itu juga karena katanya kalau berangkat pagi besok, base camp bisa penuh. Lagian pendakian malam lebih sepi dan adem, Din. Aku waktu itu menelan ludah. Dalam hati aku sebenarnya takut, tapi aku tidak mau terlihat penakut di depan dia. Sekitar jam 8 malam, kami berdua berangkat dari Jogja naik motor. Udara malam terasa dingin menusuk. Jalanan Jogja-Magelang perlahan berubah sunyi setelah melewati daerah Muntilan. Lampu-lampu kota makin jarang terlihat, berganti dengan pohon-pohon besar yang menjulang di sisi jalan. Angin malam berhembus membawa aroma lembab khas pegunungan dan di beberapa titik kabut tipis mulai turun. Sinta menyetir motor sementara aku duduk di belakang sambil sesekali menatap jam tangan. Sudah hampir jam 10 malam saat kami mulai masuk wilayah perbukitan Magelang. Dari arah kiri, tampak bayangan besar Gunung Andong gelap dan tenang, tapi entah kenapa auranya terasa hidup. Seolah gunung itu sedang menatap kami dari kejauhan. Aku sempat bergumam, Sin, yakin nih kita naik malam-malam begini? Kayaknya sepi banget deh. Sinta cuma tertawa. Santai aja, Din, banyak kok yang naik malam. Lagian Andong kan kecil, 2 jam juga sampai puncak. Aku mencoba mengiyakan, tapi entah kenapa dadaku terasa berat. Perasaan aneh itu mulai muncul ketika motor kami melewati jalan kecil menanjak menuju base camp sawit. Di sepanjang jalan tidak ada satupun kendaraan yang berpapasan dengan kami. Hanya gelap, sunyi, dan sesekali suara jangkrik. Lalu di tikungan terakhir sebelum base camp, seekor anjing tiba-tiba menyalak keras ke arah kami. Aku spontan kaget. Anjing itu berdiri di pinggir jalan, bulunya hitam, matanya merah menyala tertimpa lampu motor. Sinta sempat melambatkan laju motor. Tapi begitu kami melewati anjing itu, suara salakannya tiba-tiba berhenti digantikan oleh suara gemerisik dari semak-semak di belakangnya. Aku tidak berani menoleh. Kami akhirnya tiba di base camp sekitar pukul 10:30 malam. Tempat itu anehnya sepi. Biasanya kata orang Andong selalu ramai, apalagi sebelum pandemi. Tapi malam itu hanya satu rumah base camp yang masih terbuka dengan lampu temaram, dan di parkiran hanya ada kurang dari 10 motor. Tidak ada suara tawa pendaki lain, tidak ada lampu senter bergerak di jalur, hanya sunyi dan dingin. Kami masuk ke base camp untuk melakukan registrasi. Di dalam ada seorang bapak tua, penjaga base camp, sedang duduk di kursi kayu sambil menyeruput kopi. Wajahnya datar, suaranya berat dan pelan. 2 orang aja? Tanyanya. Iya, Pak. Mau naik sekarang, jawab Sinta ringan. Bapak itu menatap kami lama lalu berkata, sekarang tengah malam begini. Jarang yang naik jam segini, Mbak. Kalau boleh saran, tunggu aja sampai subuh. Di atas lagi nggak bagus energinya malam ini. Aku langsung saling pandang dengan Sinta. Tapi seperti biasa, Sinta cuma tersenyum sopan. Nggak apa-apa, Pak. Kita cuma mau ngejar sunrise. Tua bapak itu mengangguk pelan, tapi sebelum kami pergi, dia menambahkan satu kalimat. Kalau nanti kalian ngerasa jalanan makin berat padahal jalurnya landai, jangan berhenti. Jalan terus. Jangan nengok ke belakang, apapun yang kalian dengar. Kalimat itu terngiang di kepalaku saat kami mulai melangkah meninggalkan base camp. Udara semakin dingin, jalanan menanjak pelan di antara rumah-rumah penduduk yang sebagian besar sudah gelap. Hanya sesekali ada suara ayam yang terbangun atau anjing menggonggong dari kejauhan. Sekitar 20 menit pertama terasa biasa saja. Tapi begitu kami mulai masuk ke area hutan pinus, suasana langsung berubah. Angin yang berhembus pelan kini terdengar seperti bisikan. Daun-daun pinus bergesekan menciptakan suara liris seperti seseorang bernafas dekat telinga. Lampu senter kami menyorot kabut tipis yang turun di jalur sempit dan setiap langkah menimbulkan gema aneh. Lalu sesuatu membuat langkahku terhenti. Seekor burung hantu besar tiba-tiba terbang rendah tepat di depan wajahku.
Matanya besar, mengkilat, menatap lurus ke arahku sebelum hinggap di dahan pinus beberapa meter di depan. Aku refleks mundur selangkah, jantung berdegup kencang. Sinta menoleh. "Kenapa, Din?" Aku hanya bisa menunjuk ke depan. "Itu burung hantu." Sinta menyorot senter ke arah sana, tapi dahan tempat burung itu hinggap sudah kosong. Tidak ada apa-apa. "Ah, kamu halu kali. Ayo, lanjut." Tapi langkahku terasa berat setelah itu. Entah kenapa, tas carrier di punggungku tiba-tiba terasa jauh lebih berat dari sebelumnya. Padahal tadi isinya ringan. Aku pikir mungkin karena capek, tapi anehnya punggungku terasa hangat. Seolah ada hawa panas yang menempel di belakang tubuhku, padahal tak ada api unggun, hanya kompor kecil di dalam tenda. Sinta memanggil dari dalam. "Din, ayo makan dulu. Nanti keburu dingin." Aku beranjak masuk. Di dalam tenda yang sempit itu, kami duduk berhadapan sambil menikmati mie instan. Suasana awalnya tenang. Tapi kemudian terdengar langkah kaki di luar tenda. Langkahnya berat, pelan, dan terdengar sangat dekat. Krek, krek, krek. Kami berdua saling menatap. Tidak ada pendaki lain di sekitar. Tadi saat naik, kami tidak bertemu satupun orang. Sinta langsung menyalakan senter dan menyorot ke arah luar tenda dari balik jaring kecil di pintu. Tapi tidak ada siapapun di sana. Hanya kabut dan pepohonan yang bergoyang pelan. "Bisa jadi hewan kali," ucap Sinta, mencoba menenangkan. Aku mengangguk meski jelas-jelas langkah tadi terlalu berat untuk ukuran hewan kecil. Aku spontan menoleh, tapi yang kulihat hanya kegelapan dan kabut. Tidak ada siapa-siapa. Sinta menatapku. "Kenapa lagi, Din?" Kamu dengar suara ketawa nggak?" Dia menggeleng. "Nggak. Emangnya kamu dengar?" Aku mengangguk pelan. Dan saat itu juga aku teringat ucapan Bapak Basecamp tadi. Kalau jalanan terasa berat, jangan berhenti, jangan nengok ke belakang. Aku menatap Sinta, wajahnya mulai pucat diterpa cahaya senter. "Sin, aku nggak enak. Kita lanjutin aja ya, jangan istirahat di sini." Dia menurut meski terlihat bingung. Kami berjalan lagi, tapi langkah kami terasa makin lambat. Hutan di depan makin pekat, senter terasa tidak cukup kuat untuk menembus gelapnya malam. Beberapa kali aku merasa seperti mendengar langkah lain mengikuti kami dari belakang. Tapi setiap kali kami berhenti, suara itu ikut berhenti. Sampai akhirnya di kejauhan aku melihat sesuatu di antara kabut. Bayangan putih berdiri diam di samping pohon. Tidak jelas bentuknya, tapi tinggi dan tidak bergerak. Aku memejamkan mata, menarik napas panjang. Bukan, cuma kabut," kataku dalam hati. Tapi saat aku buka mata lagi, bayangan itu sudah hilang. Kami terus berjalan hampir 2 jam. Nafas kami memburu, baju mulai lembab oleh keringat meski udara menusuk dingin. Dan akhirnya, setelah perjuangan panjang, kami berhasil keluar dari hutan pinus dan sampai di area terbuka yang disebut orang Puncak Bayangan. Dari sini, puncak sejati Andong masih sekitar setengah jam lagi. Langit gelap pekat tanpa bulan, kabut menebal. Kami mendirikan tenda di sisi jalur di antara batu besar. Aku duduk di depan tenda, menatap kabut putih yang bergerak pelan seperti hidup. Sinta di dalam sibuk menyiapkan makanan. Aku berusaha menenangkan diri, tapi perasaan aneh itu tidak pergi. Rasanya ada sesuatu yang ikut bersama kami. Sesuatu yang tidak ingin kami ada di sini. Kabut makin tebal. Aku bisa melihat embun menetes di ujung rambutku setiap kali aku menghela napas. Udara begitu dingin, tapi anehnya punggungku terasa hangat. Seolah ada hawa panas yang menempel di belakang tubuhku, padahal tak ada api unggun, hanya kompor kecil di dalam tenda. Sinta memanggil dari dalam. "Din, ayo makan dulu. Nanti keburu dingin." Aku beranjak masuk. Di dalam tenda yang sempit itu, kami duduk berhadapan sambil menikmati mie instan. Suasana awalnya tenang. Tapi kemudian terdengar langkah kaki di luar tenda. Langkahnya berat, pelan, dan terdengar sangat dekat. Krek, krek, krek. Kami berdua saling menatap. Tidak ada pendaki lain di sekitar. Tadi saat naik, kami tidak bertemu satupun orang. Sinta langsung menyalakan senter dan menyorot ke arah luar tenda dari balik jaring kecil di pintu. Tapi tidak ada siapapun di sana. Hanya kabut dan pepohonan yang bergoyang pelan. "Bisa jadi hewan kali," ucap Sinta, mencoba menenangkan. Aku mengangguk meski jelas-jelas langkah tadi terlalu berat untuk ukuran hewan kecil. Kami akhirnya mencoba tidur sekitar jam 1 dini hari, dengan lampu senter tetap menyala redup di dalam tenda. Namun baru sekitar 15 menit aku memejamkan mata, sesuatu membuatku membuka mata lebar-lebar. Ada bayangan seseorang berjalan pelan di luar tenda. Bayangan itu tinggi, siluetnya samar menembus lapisan kain. Ia berjalan memutar, mengelilingi tenda kami. Aku menahan napas, tidak berani bersuara. Sinta masih tidur di sebelahku. Bayangan itu berhenti tepat di sisi tempatku berbaring. Aku bisa melihat bentuk kepalanya menunduk seperti sedang memperhatikan dari luar. Jantungku berdegup begitu kencang sampai rasanya dadaku sakit. Aku berdoa dalam hati, menutup mata rapat, berharap makhluk itu pergi. Dan entah karena terlalu takut atau terlalu lelah, aku akhirnya tertidur.
Ketika aku terbangun, suasana masih gelap. Aku lihat jam tangan pukul 3:10. Di luar tenda terdengar suara seseorang seperti sedang menggeser batu. Srek, srek, srek. Kupikir mungkin Sinta sedang di luar, tapi ketika kulihat ke samping, dia masih tidur pulas, wajahnya pucat dan bibirnya kering. Aku menelan ludah, lalu memutuskan untuk mengintip dari balik jaring pintu tenda. Cahaya senter redup di dalam tenda menyinari sedikit area luar. Dan di sana, aku melihat sesuatu yang membuat darahku seperti berhenti mengalir. Ada sosok perempuan berdiri membelakangi tenda kami. Rambutnya panjang sampai pinggang, bajunya lusuh seperti kain putih kotor. Dia berdiri diam, tidak bergerak sedikit pun, hanya berdiri mematung di tengah kabut. Tangannya terkulai lemas di samping tubuh, tapi yang paling membuatku takut adalah kakinya tidak menyentuh tanah. Aku langsung mundur pelan, menutup mulut agar tidak berteriak. Aku mengguncang tubuh Sinta pelan. "Sin, bangun Sin, aku lihat orang di luar." Sinta mengerjap malas. "Orang?" Pendaki lain kali. Aku menggeleng cepat. "Enggak Sin, dia melayang." Begitu Sinta mendengar kata melayang, dia langsung terbangun sepenuhnya. Kami berdua menatap ke arah pintu tenda, tapi sosok itu sudah hilang. Dia nggak ada siapa-siapa di luar. Hanya kabut tebal yang kini bergerak pelan seperti menyelimuti seluruh area puncak bayangan itu. Kami berdua saling terdiam. Tidak ada yang berani bicara selama beberapa menit. Sampai akhirnya Sinta berbisik, "Din, kamu masih ingat pesan Bapak Basecamp?" Aku mengangguk pelan. Dia bilang jangan berhenti dan jangan nengok ke belakang. Sinta menarik napas. Mungkin kita harus turun aja sekarang." Aku langsung setuju. Kami membereskan barang-barang seadanya, memasukkan semua perlengkapan ke dalam tas tanpa banyak bicara. Sinta menyalakan senter dan kami mulai berjalan turun pukul 3:40 dini hari. Tapi perjalanan turun ternyata jauh lebih menyeramkan dari saat naik. Kabut makin tebal, jarak pandang hanya sekitar 1 meter. Suara langkah kami di tanah lembab seperti bergema di antara pepohonan. Sesekali dari arah belakang terdengar langkah lain yang mengikuti ritme kami. Setiap kali kami berhenti, langkah itu juga berhenti. Setiap kali kami berjalan, langkah itu ikut berjalan. Aku hampir menangis menahan panik. "Sin, ada yang ngikutin kita." Sinta tidak menjawab, hanya mempercepat langkahnya. Tapi tak lama, dari arah belakang terdengar suara seperti seseorang memanggil, "Din." Suara itu lirih, panjang, dan sangat familiar. Aku spontan berhenti. Itu suara Sinta. Aku menoleh ke belakang dan hampir menjerit saat sadar Sinta yang asli sedang berjalan di depanku. Dia menoleh cepat. "Din, jangan nengok." Aku menutup mata dan berlari mengejar langkahnya, menuruni jalur berbatu dengan lutut gemetar. Suara itu masih terdengar, memanggil namaku berkali-kali. Kadang dekat, kadang jauh, seperti bergema di seluruh hutan. "Din, sini Din." Suaranya terdengar lembut, tapi di telingaku terasa begitu salah. Kami terus turun tanpa henti sampai akhirnya kabut mulai menipis. Langit perlahan berubah abu-abu menandakan fajar mulai datang. Tapi di saat itulah hal yang paling menyeramkan terjadi. Sekitar 15 menit sebelum keluar dari area hutan pinus, kami melihat sesuatu di depan jalur. Sebuah tenda kecil berdiri rapi di sisi kiri jalur, padahal kami yakin tadi waktu naik area itu kosong. Sinta menyorotkan senter ke arah tenda itu. Dari luar terlihat siluet seseorang duduk di dalam membelakangi kami. Aku menatap Sinta. "Ada orang?" Dia mengangguk pelan tapi wajahnya tegang. "Coba kita sapa, siapa tahu minta bantuan." Kami mendekat beberapa langkah. "Permisi, Mas, Mbak," panggil Sinta. Tidak ada jawaban. Sinta menyorot lebih terang ke dalam tenda dan saat itulah kami berdua serentak mundur. Di dalam tenda itu tidak ada siapa-siapa. Yang ada hanya baju putih panjang tergantung di tali tengah tenda, bergoyang pelan seolah tertiup angin. Udara di sekitar kami tiba-tiba menjadi sangat dingin, nafasku keluar seperti asap. Aku ingin menjerit tapi suaraku tercekat. Dari dalam tenda terdengar suara napas berat, seperti seseorang sedang berusaha menahan tangis. Sinta langsung menarik tanganku. "Lari Din, sekarang!" Kami berdua berlari secepat mungkin menuruni jalur, tanpa peduli lagi pada batu, akar, atau tanah licin. Aku hanya fokus melihat punggung Sinta di depan. Tapi di tengah kabut tipis itu, aku sempat melihat sesuatu berkelebat di sisi kiri. Sosok putih panjang melayang cepat di antara pepohonan, seolah mengikuti arah lari kami. Aku menutup mata berlari tanpa pikir. Dan entah bagaimana kami akhirnya sampai di area kebun warga. Kabut mulai menghilang, cahaya jingga fajar muncul di ufuk timur. Kami berhenti di depan sebuah warung kecil yang belum buka. Nafas kami terengah-engah, kaki gemetar. Sinta menjatuhkan diri duduk di tanah, wajahnya pucat pasi. "Din," katanya pelan. "Tadi waktu kamu nengok ke belakang, kamu lihat apa?" Aku tidak menjawab. Air mataku menetes begitu saja. Karena yang kulihat bukan hanya bayangan putih. Aku sempat melihat wajah, atau entah apa itu.
Matanya hitam besar, kulitnya kelabu pucat, dan mulutnya menganga lebar seperti menjerit tanpa suara. Beberapa menit kemudian bapak penjaga base camp muncul dari arah rumahnya. Dia kaget melihat kami turun sepagi itu. "Loh kok udah turun mbak? Belum subuh?" Sinta menjawab terbata, "Pak, di atas ada yang aneh." Bapak itu hanya menghela napas panjang. "Nggih, saya udah bilang semalam. Gunung itu nggak suka diganggu waktu malam-malam, apalagi pas kabut tebal begini. Banyak penunggu yang keluar." Kami berdua saling pandang. Aku tidak tahu harus berkata apa. Bapak itu lalu menambahkan, "Kalian beruntung masih bisa turun. Soalnya 2 bulan lalu ada 2 pendaki juga naik jam segitu." Katanya mereka juga lihat perempuan berbaju putih di sekitar puncak bayangan. Aku langsung merinding mendengarnya. Bapak itu melanjutkan pelan, "Satu dari mereka sampai sekarang nggak mau naik gunung lagi. Katanya tiap malam masih mimpi ketemu sosok itu. Yang satu lagi, katanya kadang masih suka ngelihat bayangan perempuan berdiri di depan rumahnya pas jam 3 pagi. Setelah kejadian itu, aku dan Sinta benar-benar tidak pernah mendaki malam hari lagi. Setiap kali aku melewati daerah Magelang, rasanya dadaku berdebar. Seolah gunung itu masih memanggil namaku. Dan anehnya, setiap kali aku terbangun antara jam 3 dan 4 dini hari, aku kadang mendengar suara samar dari luar jendela kamarku. Suara perempuan tertawa pelan. Aku tidak berani melihat keluar, karena aku tahu kalau aku menoleh, mungkin dia sudah berdiri di sana. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk update video-video terbaru lainnya. Terima kasih.